Halo, selamat pagi semua. Ketemu lagi. Saya Andreas yang saat ini tinggal di Umeå, Swedia untuk melanjutkan studi master. Dan pagi ini di weekend saya rencana ke salah satu danau yang ada di Umeå bernama Danau Nidala. Dan selama perjalanan selain saya suguhkan pemandangan di daerah Umeå, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana saya mendaftar beasiswa dan juga program studi di Swedia. Stay tune dan kita akan lihat perjalanan di hari ini. See ya. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan bersepeda menyusuri jalan-jalan di Umeå, di pedesaan di daerah Ersmok, untuk menuju sebuah danau yang bernama Nidala. Oke, sekilas balik perjalanan saya ketika mendaftar program di Swedia. Motivasi utama adalah memang untuk keluarga. Jadi alasan saya memutuskan ke Swedia itu memang murni karena alasan keluarga itu sendiri. Alasan keluarga yang pertama adalah tentunya mengenai pendidikan anak. Kita tahu negara Skandinavia adalah negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia yang bisa dilihat dari skor PISA mereka. Di samping itu, alasan selain pendidikan adalah soal integritas. Jadi, kalau dilihat indeks korupsi di Swedia itu adalah salah satu yang terendah di dunia. Jadi, saya ingin membangun lingkungan di mana anak-anak itu juga bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Itu alasan kuat kenapa saya dan istri memutuskan Swedia sebagai tempat kami berpetualang dan juga melanjutkan hidup di Eropa. Tapi nggak cuma Swedia, waktu ketika mendaftar kampus. Jadi Swedia itu adalah salah satu dari sekitar 7 negara yang saya daftar di tahun 2023 sampai 2024. Nah, negara-negaranya apa saja? Jadi negara-negara ini saya prioritaskan berdasarkan dari beasiswa pendidikan yang mereka tawarkan untuk program master, di mana
saya membagi ke dalam 3 level. Level pertama adalah negara-negara yang menyediakan beasiswa full disertai dengan jumlah biaya hidup yang per bulannya itu juga di-cover oleh beasiswa tersebut. Negaranya mana saja? Negaranya adalah yang pertama ini adalah di Swedia, kemudian ada Finlandia, ada Denmark, ada Irlandia, dan juga Hungaria. Jadi ini adalah level pertama dari negara-negara yang saya ingin daftar program beasiswanya. Kemudian level kedua adalah negara-negara yang menyediakan program beasiswa parsial. Maksudnya parsial seperti apa? Maksudnya adalah mereka memberikan beasiswa, tapi penerima beasiswa itu yang mengelola sendiri. Mau itu dipakai buat kebutuhan per bulan atau biaya kuliah. Dan memang jumlah beasiswanya itu tidak bisa mengcover dari biaya kuliah dan juga kebutuhan hidup. Nah, negaranya apa saja? Negaranya adalah Latvia dan juga Estonia. Jadi ini adalah negara yang menyediakan beasiswa parsial. Nah, selain itu, selain 2 tadi, yang terakhir adalah level 3, di mana saya sendiri yang nantinya akan membayar biaya perkuliahan dan juga biaya hidup. Namun dengan biaya perkuliahan yang terjangkau tentunya. Nah, mana saja negara tersebut? Negara tersebut ada pilihannya di Austria. Jadi Austria itu memang seperti Jerman, di mana mereka mempunyai biaya pendidikan yang baik, dalam artian itu sangat murah. Kalau tidak salah di tahun 2023 itu biaya kuliah per semester untuk program master di Austria dan Jerman itu jumlahnya sekitar 300-an euro, 330 atau 300 euro. Jumlah pastinya saya lupa. Itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta rupiah kurang lebih untuk 1 semester. Nah, berarti per bulannya kurang lebih 1 juta untuk membayar perkuliahannya saja. Jadi menurut saya ini yang murah buat pendidikannya. Jadi itu adalah 3 level negara yang saya bagi berdasarkan besaran beasiswa yang mereka tawarkan. Nah, bagaimana proses beasiswa ke Swedia itu tersendiri? Jadi untuk berkuliah di Swedia itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah berhenti dulu. Kita ngecek Google Maps. Oke, maaf sempat kepotong, jadi mesti belok sini. Masuk. Oke. Jadi tahapannya kalau di Swedia itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan mendaftar program dan kampus. Tahapan kedua adalah mendaftar beasiswanya. Nah, untuk mendaftar kampus itu dimulai pada periode Oktober sampai dengan ditutup deadline-nya itu biasanya di bulan Januari pertengahan. Kalau nggak salah di tanggal 10 atau 15 Januari. Jadi itu adalah periode mendaftar program di Swedia. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu cukup
ke website universityadmission.sa, di mana nanti tinggal cari program mana yang akan dipilih. Misalkan program computer science, itu tinggal dicari, nanti akan muncul semua program, baik itu master, course, ataupun juga bachelor. Jadi nanti bisa dicek dan dipilih filter program master aja. Nanti di sana akan diinformasikan kampus dan juga program, dimulai dari berapa jumlah kreditnya dan juga berapa jumlah keseluruhan biaya yang harus dibayarkan untuk program tersebut. Nah, untuk di Swedia sendiri, untuk satu program master itu kisaran di angka 285.000 krona. Dengan kurs misalkan di 1.700 itu sekitar hampir 340 juta untuk satu program, di mana 340 juta ini untuk 2 tahun. Jadi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan kalau memang ingin menggunakan biaya sendiri. Namun karena ada beasiswa, biaya tersebut di cover. Nah, informasi selanjutnya di University Admission, ketika sudah memilih program, dengan maksimal itu ada 4 program yang bisa dipilih dengan melakukan prioritas. Jadi dipilihlah prioritas program mana yang akan didaftarkan, atau juga program yang kira-kira itu menjadi less priority. Kita istirahat sebentar, saya perlu pengecek Google Maps. Oke. Kembali lagi, yang tadi sempat terpotong. Jadi ketika sudah memilih dan memprioritaskan 4 program, dan 4 program ini bisa diutak-atik prioritasnya sampai di menjelang deadline. Jadi itu bisa diutak-atik. Nah, setelah melakukan prioritas, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, itu sekitar 900 krona. Itu kalau dirupiahkan saat ini kurs 1.700, ya kurang lebih hampir 1.600.000 rupiah untuk 4 program yang didaftarkan. Jadi untuk persyaratannya itu mengacu kepada program masing-masing. Jadi ada yang paling utama tentu adalah paspor, kemudian sertif ijazah yang ditranslate, transkrip yang ditranslate, dan juga informasi ataupun dokumen lain yang diminta oleh program tersebut. Jadi setiap program beda persyaratan. Ada yang perlu melampirkan CV, personal statement, motivation letter, ataupun dokumen penting lainnya. Jadi beda-beda setiap program. Maka dari itu penting banget untuk membaca persyaratan dari setiap program. Nah, kesalahan yang paling sering umum dilakukan adalah tidak membaca requirement, dokumen yang diupload itu kurang, ataupun juga
dokumennya itu tidak memenuhi persyaratan. Misal IELTS yang dibutuhkan untuk program di Swedia untuk program master itu adalah 6.5, di mana tidak boleh dari nilai misalkan speaking, writing, listening, dan juga speaking itu di bawah 6. Itu tidak boleh. Jadi ada kalanya orang tuh mengapply misalkan nilainya itu 6.0 ataupun 6.5, tapi ada yang di bawah 6.0. Nah, di situ biasanya itu akan tertolak. Oke, sebentar. Kita di persimpangan.